Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Rohma Setriana, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel, Surabaya semester 7. Nah, bagaimana sih keadaan saat ini? Wah, ternyata saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa, khususnya dalam bidang pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka di sekolah kini harus berpindah menuju daring dalam jaringan dan berlangsung di rumah. Wah, di sini peran orang tua sangatlah penting dalam menemani anak belajar. Tidak hanya orang tua, kita sebagai orang yang lebih tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi anak belajar. Karena tidak sedikit ibu yang mungkin sudah merasa kesulitan juga dalam menghadapi kondisi yang seperti ini. Nah, bagaimana sih tips dan trik dalam mendampingi anak belajar di rumah? Mari kita bahas. Sebelum saya bagi tips dan triknya, sebenarnya bagaimana sih proses belajar itu? Nah, menurut buku panduan Kemendikbud RI yang diterbitkan pada tahun 2016 yang lalu, panca indera itu menerima segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dan penerimaan panca indera itu bergantung dengan perhatian dan konsentrasi. Dan perasaan itu sangat mempengaruhi proses belajar. Jika anak merasa senang, maka panca indera akan bekerja dengan sangat baik dan konsentrasinya tinggi. Namun, jika anak sedang kurang enak dalam keadaan dia lapar, mengantuk, maka konsentrasinya akan sedikit berkurang dan mengakibatkan si anak tersebut konsentrasinya kurang baik, panca inderanya juga kurang baik, dan bisa jadi dia akan susah dalam mengingat materi yang telah diajarkan. Nah, suasana yang menyenangkan itu akan membuat panca indera bekerja dengan baik dan membuat proses belajar anak menyenangkan. Tentunya konsentrasinya juga bagus. Berkaitan dengan kiat-kiat menemani anak belajar, kita harus tahu bagaimana sih gaya belajar anak itu. Nah, yang pertama, visual. Anak dengan gaya belajar visual, dia lebih suka melihat dan lebih mudah menerima informasi dengan cara melihat. Nah, kita gunakan buku-buku yang banyak gambar daripada teks. Kemudian kita berikan buku-buku cerita yang bergambar, kemudian dengan penulisan yang menarik, atau kita berikan pengetahuan yang berupa komik seperti itu. Nah, dan tak lupa berikan dekorasi tempat belajar yang menyenangkan. Nah, yang kedua yaitu auditori. Nah, anak dengan gaya belajar auditori ini dia lebih sensitif dengan musik. Nah, dia memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang yang lebih tua bisa mendampingi mereka dengan membacakan, menggunakan intonasi yang dinamis dalam menemani belajar, juga bisa menggunakan teknik bercerita dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu kinestetik. Nah, anak dengan gaya belajar kinestetik ini dia lebih mudah menerima informasi dengan melalui aktivitas. Nah, kita bisa menggunakan alat peraga dalam menemani anak belajar. Kemudian kita bisa memberikan pengetahuan yang berupa praktek langsung seperti itu. Menurut Debbie, Yulia, dan Rasmita, dalam jurnal lapangan Abdi Mas Rumah Ilmiah yang diterbitkan pada tahun 2020 menyatakan bahwa ada beberapa tips dan trik dalam mendampingi anak belajar di rumah. Yang pertama yaitu menjelaskan situasi. Nah, kita sebagai orang yang lebih tua harus sabar dalam memberikan penjelasan terkait situasi yang ada pada saat ini, sehingga mereka belajar dari rumah yang sebelumnya belajar di sekolahan full. Nah, karena ini pembelajaran dialihkan di rumah. Yang kedua yaitu konsultasi kepada guru. Kita sangat diharapkan untuk berkonsultasi kepada guru terkait materi yang
kurang kita fahami atau kurang kita kuasai. Karena apa? Karena selama di rumah kitalah yang memiliki peran lebih utama dalam menyampaikan kepada anak-anak di rumah. Oleh karena itu, seringlah berkonsultasi kepada guru terkait materi yang belum difahami. Jadi nanti anak akan mudah memahami dari penjelasan yang kita sampaikan. Yang ketiga, membuat jadwal teratur. Nah, kita bisa mengikuti jadwal yang telah diberikan madrasah atau sekolah. Jadi kita bisa mengikuti. Namun, kita juga bisa membuat jadwal belajar di rumah itu secara fleksibel. Karena tidak mungkin dalam waktu 1 jam, 2 jam, anak-anak disuruh belajar terus-menerus, itu sangatlah tidak mungkin. Pasti dia juga butuh yang namanya istirahat. Jadi kita bisa membuat jadwal fleksibel sesuai dengan kegiatan yang ada di rumah. Yang keempat yaitu membantu anak belajar. Nah, kita sebagai orang yang lebih tua diharapkan untuk membantu ketika anak-anak sedang belajar, khususnya apabila terjadi kesulitan, ketika dia menemukan kesulitan atau masalah. Nah, disinilah peran kita sangatlah penting untuk membantu menjelaskan terkait apa yang dirasakan oleh anak-anak tadi. Nah, karena kurikulum 2013 ini mungkin dirasa lebih sulit dari pribadi anak tersebut. Karena itu jelaslah butuh bantuan kita dalam belajar. Yang kelima, menciptakan suasana rumah yang nyaman untuk belajar. Nah, suasana yang nyaman ini akan membuat semangat anak dalam belajar. Kita bisa mengajak belajar di ruang tamu, ruang keluarga, atau kita bisa mengajak ke pekarangan rumah. Nanti anak-anak bisa diminta untuk membawa benda-benda yang lain, hal yang disukai. Misal boneka boleh, bantal mungkin tidak apa-apa. Nah, di situ nanti anak-anak bisa belajar, juga dia tidak bosan karena tidak terlalu ditekan oleh lingkungan yang kurang mendukung. Yang terakhir yaitu selingi aktivitas menyenangkan. Tentu jika anak terus-menerus disuruh belajar, kerjakan, tentu dia akan stres, akan bosan. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang lebih tua, kita selingi dalam kegiatan belajar itu dengan bercerita, mungkin cerita pendek, diajak ngobrol, kemudian bisa dengan bermain game, mungkin bermain game dengan keluarga, membangun pembicaraan, atau dengan olahraga fisik. Itu juga bagus, sehingga anak tidak bosan ketika belajar. Jadi merasa memang ada waktu khusus, waktu istirahat untuk mereka fresh, seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari awal sampai akhir. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.